Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal potensi penggunaan sistem senjata nuklir atau dead hand atau tangan mati, menyusul perang kata-kata yang makin tajam antara kedua pihak. Dua organisasi HAM asal Israel, B'Tselem dan Physicians for Human Rights Israel, menuduh pemerintah Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam konferensi pers di Yerusalem, kedua LSM menyebut Israel melakukan aksi terkoordinasi untuk menghancurkan masyarakat Palestina. Pemerintah Israel dikabarkan telah memerintahkan seluruh staf diplomatik beserta keluarganya untuk segera meninggalkan Uni Emirat Arab, menyusul kekhawatiran terhadap ancaman keamanan yang dinilai kredibel. Media Israel, Yediot Ahronot, melaporkan bahwa perintah tersebut dikeluarkan pada Kamis malam 31 Juli 2025 dan berlaku bagi para diplomat yang bertugas di Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi maupun di Konsulat Israel di Dubai. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa kebijakan ini diambil karena adanya dugaan ancaman serius terhadap misi diplomatik Israel di wilayah tersebut. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Israel juga mengeluarkan peringatan perjalanan ke Uni Emirat Arab. Langkah tersebut diduga berkaitan dengan meningkatnya aktivitas kelompok seperti Iran, Hamas, dan Hezbollah yang dianggap membahayakan kepentingan Israel. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel enggan memberikan keterangan. Pihaknya hanya menyampaikan bahwa mereka tidak memberikan komentar atas instruksi keamanan yang diberikan kepada para pegawai. Keluarga para sandera Israel yang ditahan oleh Hamas menggelar aksi protes di depan kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada Kamis 31 Juli 2025. Menuntut gencatan senjata dan pemulangan segera orang-orang tercinta mereka. Para demonstran membawa spanduk serta foto-foto para sandera, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menyelesaikan kesepakatan. Hanya beberapa jam sebelum pertemuannya dengan utusan Trump, Steve Witkoff. Di Ramat Gan, dekat Tel Aviv, aksi protes anti-perang terpisah berlangsung di depan pusat rekrutmen militer utama,
di mana dua pemuda Israel menyatakan penolakan mereka untuk menjalani wajib militer. Dua pemuda berusia 18 tahun, Ayana Gersman dan Yuval Pelek, menyatakan penolakan mereka karena menentang perang di Gaza, serta keberadaan militer Israel di tepi barat. Ketegangan sempat terjadi antara para pendukung penolak wajib militer dan warga Israel lainnya yang datang ke pusat rekrutmen untuk mengantar keluarga atau teman mereka. Polisi pun berupaya memisahkan kedua kelompok tersebut. Dua organisasi HAM asal Israel, B'Tselem dan Physicians for Human Rights Israel, menuduh pemerintah Israel melakukan genosida di Gaza. Ini menjadi tuduhan paling serius dari kelompok masyarakat Israel terhadap negaranya sendiri. Dalam konferensi pers di Yerusalem, kedua LSM menyebut Israel melakukan aksi terkoordinasi untuk menghancurkan masyarakat Palestina. Israel dinilai menjalankan kebijakan pembunuhan massal meski mengklaim hanya menargetkan Hamas. Laporan itu menyebut kondisi hidup di Gaza semakin memburuk, menyebabkan jumlah korban jiwa terus meningkat. Pasukan Israel dituding telah menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius terhadap warga Gaza secara luas. Infrastruktur penting seperti sekolah, situs budaya, dan tatanan sosial disebut turut dihancurkan secara sistematis. Sistem kesehatan Gaza juga hancur akibat serangan yang dinilai terencana dan disengaja oleh Israel. Pemerintah Israel membantah tuduhan ini dan menyebutnya tidak berdasar serta berlebihan. Tuduhan genosida terhadap Israel sebelumnya juga diajukan ke Mahkamah Internasional oleh Afrika Selatan. Representative Marjorie Taylor Greene has said that what is occurring there is a genocide. Do you agree?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 31 Juli menyebut situasi di Gaza sebagai sesuatu yang mengerikan. Merujuk pada peringatan dari pemantauan kelaparan global yang menyatakan bahwa wilayah tersebut tengah menghadapi ancaman kelaparan massal. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat baru-baru ini menyumbangkan $60 juta untuk bantuan pangan di Gaza. Ia juga menuduh kelompok Hamas telah menyalahgunakan dana dan sumber daya makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga sipil. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Israel pada hari yang sama untuk membahas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di jalur Gaza. Kunjungan ini bertujuan mendorong kelanjutan pembicaraan gencatan senjata yang kini berada di titik kritis. Witkoff juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan diplomatik dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan efektif. Menurut juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt, Witkoff bersama Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee dijadwalkan meninjau langsung distribusi bantuan makanan di Gaza pada Jumat 1 Agustus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 91 warga Palestina tewas dan lebih dari 600 orang terluka dalam 24 jam terakhir saat mencoba mengakses bantuan makanan. Dari jumlah tersebut, 54 orang dilaporkan tewas pada Rabu 30 Juli di Gaza Utara dekat perlintasan Zikim saat tengah mengantri bantuan pangan. Korban jiwa diperkirakan akan terus bertambah karena banyak dari mereka yang terluka atau tewas belum terdata secara resmi. Akibat terbatasnya fasilitas medis dan terputusnya akses ke rumah sakit di wilayah Gaza Utara. Militer Israel mengklaim bahwa warga Palestina mengerumuni truk-truk bantuan dan mereka hanya melepaskan tembakan peringatan ke arah kerumunan. Pihak militer menyatakan tidak mengetahui adanya korban akibat tembakan tersebut. Video OCHA yang dirilis Rabu 30 Juli memperlihatkan suara tembakan saat warga Palestina menunggu bantuan. Olga Cherevko dari OCHA mengatakan ribuan warga yang kelaparan dan putus asa berkumpul di titik distribusi. Mereka terlihat dari kendaraan PBB setelah berhasil melewati pos pemeriksaan Israel. Salah satu hambatan utama pengiriman bantuan adalah waktu tunggu di pos pemeriksaan yang mencapai 2 jam. Dalam rekaman, warga tampak jongkok menunggu lalu berlari ke arah kendaraan PBB saat bantuan tiba. Meski Israel menjanjikan kemudahan akses bantuan, WFP PBB mengaku belum mendapat izin yang cukup sejak jeda perang. Otoritas Gaza melaporkan 147 orang meninggal akibat kelaparan, termasuk 88 anak dalam beberapa minggu terakhir. Gambar anak-anak Palestina yang kurus menyentak perhatian dunia, termasuk Donald Trump yang menyebut banyak orang kelaparan. Israel membantah tudingan tersebut. Menlu Gideon Sa'ar menyebut situasi sulit tapi menegaskan isu kelaparan adalah kebohongan.
Militer Israel mengumumkan penarikan pasukan dari Gaza, termasuk divisi ke-98 pada Kamis 31 Juli. Langkah ini menyusul berakhirnya operasi besar-besaran bernama Kereta Gideon yang dimulai awal Mei. Brigade penerjun payung komando dan lapis baja telah ditarik dalam beberapa hari terakhir. Channel 13 Israel menyatakan tak satu pun tujuan operasi yang ditetapkan kabinet berhasil dicapai. Operasi Kereta Gideon bertujuan merestrukturisasi Gaza, termasuk membuat zona penyangga seperti ghetto. Target utama lainnya adalah membongkar Hamas, menghancurkan infrastrukturnya, dan membebaskan tawanan. Penarikan ini dilakukan di tengah tekanan internasional dan pengawasan atas tindakan Israel di Gaza. Sementara itu, perlawanan Palestina justru semakin intens, terutama di Khan Younis dan Gaza Tengah. Brigade Al-Qassam terus meluncurkan serangan, termasuk mortir, bom barel, dan rudal anti-tank. Serangan-serangan ini telah menimbulkan banyak korban di pihak Israel dan memperlambat operasi militer. Pemerintah Slovenia secara resmi melarang ekspor, impor, dan transit senjata ke Israel menyusul langkah sanksi terhadap seorang menteri Israel yang dituduh terlibat kejahatan terhadap warga Palestina. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Robert Golob usai rapat kabinet pada Kamis 31 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa Slovenia menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan embargo penuh terhadap persenjataan ke Israel. Slovenia sebelumnya telah mengakui kemerdekaan Palestina pada Juni 2024 dan secara konsisten menyuarakan penghentian agresi di Gaza, disertai dengan peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Langkah Slovenia memperkuat gelombang dukungan dari negara-negara Eropa terhadap Palestina, sekaligus menambah tekanan diplomatik terhadap Israel. Sebelumnya, Prancis dan Inggris mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Inggris bahkan menyampaikan bahwa pengakuan itu akan diberikan jika Israel tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Israel merespon keras kebijakan tersebut dengan menilai pengakuan negara Palestina justru sebagai bentuk pemberian legitimasi kepada Hamas. Sementara itu, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis kemarin. Pertemuan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong kesepakatan gencatan senjata di Gaza serta merespon kondisi kemanusiaan yang buruk. Witkoff dijadwalkan mengunjungi Gaza hari ini guna meninjau langsung pusat distribusi bantuan. Pemerintah Kamboja mendesak Thailand untuk segera memulangkan 20 tentara yang ditahan beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan antara kedua negara.
Desakan ini disampaikan di tengah upaya perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik perbatasan yang telah menewaskan puluhan orang. Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand disepakati pada Selasa lalu setelah 5 hari konflik bersenjata di wilayah perbatasan. Konflik tersebut menyebabkan sedikitnya 43 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil dari kedua belah pihak. Menurut Kementerian Pertahanan Kamboja, penangkapan 20 tentara terjadi sekitar pukul 7:05 pada pagi hari sekitar 8 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku. Pemerintah Kamboja menegaskan komitmennya untuk melanjutkan negosiasi diplomatik agar para tentara dapat dipulangkan dengan selamat dalam waktu dekat. Sementara, pemerintah Thailand menyatakan bahwa para tentara yang ditahan diperlakukan sesuai dengan hukum internasional dan standar militer yang berlaku. Mereka menyatakan akan memulangkan para tentara setelah situasi di perbatasan sepenuhnya stabil. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan kepada kedua negara agar melaksanakan isi gencatan senjata secara penuh dan segera mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan demi mewujudkan perdamaian jangka panjang. Ia menekankan pentingnya itikat baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan akar konflik melalui jalur diplomasi. Sebelumnya, pertempuran di sepanjang perbatasan menyebabkan hampir 300.000 orang mengungsi. Bentrokan melibatkan penggunaan jet tempur, roket, dan artileri berat dari kedua sisi. Thailand melaporkan 15 tentara dan 15 warga sipil tewas dalam konflik tersebut, sementara Kamboja mengonfirmasi 5 tentara dan 8 warga sipil tewas. Situasi saat ini masih dipantau ketat oleh komunitas internasional yang mendesak agar kedua negara mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan segera memulai langkah-langkah diplomatik lanjutan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara barat untuk mendorong perubahan rezim di Rusia. Beberapa jam setelah serangan udara dan drone Moskow menewaskan 16 orang di Kiev termasuk seorang anak. Serangan Rabu malam hingga Kamis dini hari itu menghancurkan apartemen 9 lantai dan melukai lebih dari 150 orang. Zelensky menyampaikan pernyataannya tersebut dalam forum peringatan 50 tahun Perjanjian Helsinki, seraya memperingatkan bahwa jika Putin tetap berkuasa, Rusia akan terus menjadi ancaman regional. Militer Rusia mengklaim serangan menyasar fasilitas militer Ukraina, termasuk gudang amunisi dan produksi drone. Serangan itu terjadi tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump
memberi ultimatum 10 hari kepada Moskow untuk menghentikan invasi atau menghadapi sanksi. Trump mengecam tindakan Rusia sebagai menjijikan dan mengisyaratkan sanksi baru segera dijatuhkan. Di medan perang, Rusia mengklaim telah merebut kota strategis Chasiv Yar di timur Ukraina. Meski Zelensky membantah, analisis menyebut pasukan Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah kota itu. Sementara itu, Parlemen Ukraina mencabut rancangan undang-undang kontroversial yang sebelumnya diteken Zelensky karena memicu protes publik dan dikhawatirkan melemahkan lembaga anti korupsi. Uni Eropa menyebut aturan itu dapat menghambat proses keanggotaan Ukraina. Ketegangan antara Moskow dan Washington semakin memuncak setelah Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, melontarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait potensi penggunaan senjata nuklir sebagai opsi terakhir. Pernyataan itu muncul setelah Trump sebelumnya menegur Medvedev dan meminta mantan Presiden Rusia itu berhati-hati dalam berbicara. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Kamis dini hari, Trump menyebut Medvedev sebagai mantan presiden gagal yang masih berambisi berkuasa dan memperingatkannya agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan. Kritik itu disampaikan setelah Medvedev menyebut ancaman Trump yang ingin menjatuhkan tarif terhadap Rusia dan negara-negara pembeli minyaknya sebagai tindakan ultimatum yang beresiko mendorong konfrontasi militer terbuka antara kedua negara. Trump sebelumnya telah memberikan tenggat waktu 10 hari sejak 29 Juli kepada Rusia untuk menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Jika tidak dipenuhi, Trump mengancam akan menerapkan tarif terhadap Moskow serta para mitra dagangnya termasuk pembeli minyak seperti India dan China. Dalam tanggapannya, Medvedev menilai bahwa respon emosional Trump membuktikan bahwa Rusia berada di jalur yang tepat dan akan terus mempertahankan kebijakan saat ini. Ia juga memperingatkan tentang keberadaan sistem nuklir otomatis Rusia yang dikenal dengan nama Dead Hand atau tangan mati yang dirancang untuk meluncurkan rudal nuklir secara otomatis jika struktur kepemimpinan negara lumpuh akibat serangan besar. Medvedev
menyampaikan hal itu melalui unggahan di Telegram pada Jumat 1 Juli, seperti dikutip Reuters. Ia menilai bahwa Trump seharusnya tidak meremehkan potensi sistem tersebut. Sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022, Medvedev kerap tampil sebagai salah satu suara paling vokal dalam mengancam Barat. Meski kerap dicibir oleh para pengkritik sebagai sosok yang provokatif, sebagian diplomat Barat menganggap pernyataannya mempresentasikan cara berpikir elit Kremlin dalam menentukan kebijakan. Trump sendiri sebelumnya juga menegur Medvedev pada Juli lalu setelah pejabat Rusia itu menyebut Amerika Serikat siap menyerang Iran dan menyatakan bahwa beberapa negara mungkin akan membantu Teheran memperoleh senjata nuklir. Saat itu, Trump menyindir bahwa pernyataan bernada ancaman nuklir semacam itu menjadi alasan mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin dijuluki Sang Bos. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa sanksi baru terhadap Rusia mungkin tidak memberikan dampak besar, namun tetap akan diberlakukan kecuali Moskow dan Kiev segera mencapai kesepakatan damai terkait perang Ukraina. Trump yang sebelumnya memberi tenggat waktu 50 hari untuk perdamaian, memperpendek batas itu menjadi hanya 10 hari pada awal pekan ini. Ia memperingatkan bahwa kegagalan menyepakati gencatan senjata akan memicu gelombang sanksi besar, termasuk tarif 100% dan sanksi sekunder terhadap mitra dagang Rusia. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis malam, Trump mengatakan tidak yakin apakah sanksi akan memengaruhi Presiden Rusia Vladimir Putin, namun menegaskan tetap akan melanjutkan kebijakan tersebut. Ia mengklaim memahami sanksi dan tarif lebih dari siapapun, tetapi mengakui efektivitasnya belum pasti. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara yang dikutip oleh Russia Today pada Jumat 1 Agustus 2025. Trump juga mengungkapkan bahwa utusan khususnya, Steve Witkoff, dijadwalkan melakukan perjalanan ke Rusia usai kunjungan ke Israel dan Gaza. Meski jadwalnya belum diumumkan, Witkoff disebut telah menjalin komunikasi langsung dengan Putin dalam misi diplomatik tersebut. Penjabat utusan Amerika Serikat untuk PBB, John Kelly, mengonfirmasikan bahwa Presiden menargetkan gencatan senjata pada 8 Agustus seiring meningkatnya kekecewaan Trump terhadap posisi Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Dari pihak Rusia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menanggapi pernyataan Trump dengan santai. Ia menyebut Moskow telah terbiasa hidup di bawah tekanan sanksi selama bertahun-tahun dan kini memiliki kekebalan tertentu. Peskov menegaskan bahwa Rusia masih terbuka untuk perdamaian, asalkan
kepentingan nasionalnya dihormati, termasuk pengakuan atas realitas teritorial baru. Sejak pergolakan politik yang disokong Barat pada 2014 di Kiev dan eskalasi konflik pada 2022, Rusia menjadi negara dengan jumlah sanksi terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 pembatasan yang sebagian besar dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Presiden Putin berulang kali menyebut bahwa sanksi-sanksi tersebut gagal menekan Rusia dan mengklaim negaranya telah berhasil menyesuaikan diri secara ekonomi. Kamboja akan mencalonkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerima hadiah Nobel Perdamaian. Hal itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Kamboja pada Jumat 1 Agustus 2025. Hal ini menyusul intervensi langsung Trump dalam menghentikan konflik perbatasan terbaru antara Kamboja dan Thailand. Berbicara kepada wartawan di ibu kota Phnom Penh, Sun Chantol menyampaikan terima kasih kepada Trump atas upayanya dalam membawa perdamaian, serta menilai bahwa Trump layak dinominasikan untuk penghargaan tersebut. Penghargaan internasional paling bergengsi yang diberikan kepada individu atau organisasi yang dianggap paling berjasa dalam memajukan perdamaian antar bangsa. Menurut laporan Reuters, Trump melakukan panggilan telepon kepada pemimpin Thailand pekan lalu yang berhasil memecah kebuntuan dan mengakhiri pertempuran paling sengit dalam lebih dari 1 dekade antara kedua negara. Gencatan senjata kemudian dinegosiasikan di Malaysia pada minggu yang sama. Bentrokan tersebut menewaskan sedikitnya 43 orang di mana mayoritas warga sipil dan menyebabkan lebih dari 300.000 orang mengungsi.